kekajian yang utama, yaitu tausiah Islamiyah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Habibullah Al-Hafiz. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena hakikatnya setiap hari ini mesti ada syukur dan mesti ada istighfar. Karena setiap hari ada datang nikmat kepada kita, dan setiap hari pula kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua beserta ahli keluarga, anak cucu, jiran tetangga, orang kampung kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya mau cerita sedikit. Mudah-mudahan cerita ini menambah kita dekat kepada Allah, bukan niat untuk riya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Salah satu mensyukuri nikmat Allah adalah diceritakan. Bukan niat untuk bangga diri, niat untuk sum'ah, niat untuk riya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mau cerita sedikit bagaimana perjalanan pergi haji kemarin. Mudah-mudahan ada baiknya, bisa diambil, bisa pula diamalkan. Yang buruknya buang sungai Siak. Alhamdulillah, dengan berkat doa bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, pulang juga lah saya sampai sini. Karena memang doa saya, ya Allah, saya mau mati di Mekah dan Madinah, tapi jangan sekarang. Istri masih muda, anak masih kecil. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Berangkat hari itu tanggal 19 Mei dari Pekanbaru, dilepas dengan syukuran Jumat pagi berkah. Menunya waktu itu tom yam yang masak Pak Haji Raja Maslan. Masya Allah. Acaranya masjid, syukurannya saya. Nebeng-nebeng, dapat nama Jawa. Masya Allah. Dengan semua problem yang ada. Jadi sebenarnya perjalanan haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk pergi, perjalanan pergi dan pulang, mampu untuk yang ditinggalkan, kemudian di perjalanan tidak ada masalah dengan hartanya, kemudian dengan nyawanya, mampu dia pergi, ada duitnya, ada bekal yang dia tinggalkan. Tapi kalau di jalan ada begal, ada perang, ada yang membahayakan harta dan dirinya, maka tidak juga wajib dia pergi haji. Waktu itu saya pun berkaca dengan diri saya, sudah wajib saya pergi haji. Kalau ditengok-tengok mampu enggak, ya mampu-mampu kali. Tapi kalau bilang tak mampu, Masya Allah, tidak juga bisa jadi alasan tak mampu. Maka saya pun doa kepada Allah. Dengar berbagai proses yang mungkin pernah saya ceritakan, doa kepada Allah dari tahun kemarin lagi, dari awal tahun, setelah raya tahun kemarin, doa kepada Allah, ya Allah, saya mau berangkat haji, ya Allah, ya Allah, saya mau berangkat haji, ya Allah. Yang memasukkan rasa mau berangkat haji pun Allah juga, bukan kita. Maka doa kepada Allah, ya Allah, saya mau berangkat haji, ya Allah, pikir sana pikir sini, ya Allah, berangkat haji, ya Allah. Bagaimana caranya? Ini yang saya cerita pahitnya sedikit. Saya teleponlah, kemarin saya ceritakan sama ibu-ibu. Satu orang ustadz, dulu saya pernah berurusan dengan dia waktu saya masih mondok di Magelang. Dia biasa ngurus orang haji, ada travel. Saya bilang, Ustadz, saya mau berangkat haji. Boleh? Dia bilang, berapa? Dia minta 130 juta. Saya bilang, mana duit saya sudah sebanyak ini, jual lagi ginjal ini dulu. Tapi kita tak ada duit, Allah kan maha kaya.
Saya bilang, saya kalau nunggu duit itu dulu, duit banyak, tak akan banyak duit ini. Pantang ditabung sedikit, habis dia. Pantang ada di ATM sedikit, habis. Saya bilang, saya kalau nunggu duit banyak ini mungkin nggak ada Ustaz, tak akan terkumpul duit. Boleh nggak saya ini nabung sama Ustaz setiap bulan? Namanya orang dikasih duit, siapa yang nggak mau? Oh iya kali lah, kata dia. Iya siap, langsung dikirimnya nomor rekening. Jadi setiap bulan saya kirimlah duit saya kemarin, kirim 5 juta setiap bulan, gaji 4 juta sama tambah dari duit-duit ngaji, duit mendoa, orang hidup, orang mati, setengah hidup, setengah mati, orang melahirkan, orang akikah, pokoknya kita mendoa tabung. Terakhirnya terkumpul 5 juta setiap bulan. Sekarang kalau ditabung nggak ada lagi duit itu, entah kemana dia juga. 5 juta 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Pada bulan kelima saya bilang, Ustaz, saya mau kirim paspor supaya Ustaz bisa uruskan visa saya. Karena visa itu saya tahu juga mahal. Sebulan dikirim, tak diurusnya visa. Mungkin saya pikir kurang duit saya kasih, saya kirim lagi 5 juta, 30 juta. Kirim Ustaz, tolong, udah saya kirim Ustaz, tolong dikuburkan visa saya. 1 bulan, hampir 2 bulan, duit sudah masuk, visa juga tidak diurus. Terakhirnya ya Allah, macam mana ini duit tak masuk ini, kalau tak diurus, yang duit pun tak habis, kita pun tak jadi berangkat. Maka saya putar akal, ya Allah, cemana nih ya Allah, saya mau berangkat ya Allah, tolong mudahkan. Carilah alasan macam-macam. Terakhirnya maulah dia ngirim paspor saya balik. Di antara dua ini, kalau duit pasti susah dia balikkannya, udah kemakan, udah habis duit itu, macam mana mau balikkan lagi? Tapi paspor jangan sampai tak balik. Kalau udah paspor ditahan, hatamlah habis. Sadaqallahul azim. Seminggu atau 10 hari sebelum puasa dibalikkan ya paspor itu sampai ke rumah. Baik sampai ke rumah, belum sampai ke rumah lagi, saya jemput di kantor Lion Parcel. Karena saya sudah berurusan, sementara dia nggak ngurus visa saya urus sama orang lain di Jakarta. Tolong uruskan visa saya. Dimintanya langsung DP. DP-nya waktu itu 13 juta. Saya bilang, mana duit lagi ini ya Allah, doa lagi sama Allah, ya Allah mau berangkat ya Allah, ngurus visa ya Allah, ya Allah mau berangkat ya Allah, ngurus visa ya Allah. Dikasih sama Allah, tak dari mana, pokoknya adalah ada aja lah Allah kasih. Bayar, kirim paspor ke Jakarta. 4 hari mau puasa sampai paspor ke Jakarta. Saya bilang, tolong uruskan visa saya ini sebelum hari puasa, karena kalau sudah puasa saya nggak bisa diganggu-ganggu, saya nggak bisa meninggalkan masjid. Tolong diurus, bagaimanapun keadaannya, tolonglah punya saya ini didulukan. Dia minta waktu itu visanya saja 23 juta waktu itu. Pas saya sampai di Mekah, ada kawan saya rupanya ngurus 17 juta. Tak kicuah dengan tarang awak siaran. Terakhirnya 3 hari sebelum puasa dipanggil saya, suruh ke Jakarta, biometrik, cap jari sama foto. Berangkatlah saya ke Jakarta, duit keluar lagi, berangkat ke Jakarta 2 hari. 1 hari sebelum puasa pulang, 2 hari setelah puasa keluar visa. Ini kayaknya memang Allah mau kasih berangkat nih. Puasa dulu, doa sama Allah, ya Allah puasa. Sunnah saya ajarkan doa setelah fil alamin innaka hamidum majid. Baca Allah, inni a'udzubika min adzabil qabr wa fitnatihi min adzabin nar. Allahumma inni dalam nafsi dzunban katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Setelah doa itu baca doa, Allahumma ballighni ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Ya Allah, sampaikan saya berziarah Mekah dan Madinah setiap tahun. Karena tidak juga dianjurkan untuk kita hidup di Mekah dan Madinah. Karena biasanya kalau orang sudah terlalu lama hidup di sana, ketakziman haramain itu berkurang di dalam hati. Mengagungkan Mekah dan Madinah itu
berkurang. Bahkan dianjurkan setelah haji cepat-cepat pulang, supaya dalam hati ini rasa rindu itu, rasa apa namanya, rasa takjim memuliakan haram itu belum berkurang lagi, supaya sampai pulang mau datang lagi. Bagi orang-orang lemah iman seperti saya, akhirnya keluar kisah doa sama Allah, ya Allah, cemana ya Allah, umrahkan ya Allah, umrahkan ya Allah, tanya tiket sama kawan. Seminggu sebelum raya tuh pikir bagaimana berangkatnya. Terakhirnya setelah raya adalah THR dari bapak-bapak. Ustaz, ada sikit Ustaz, ada sikit Ustaz, THR ada sikit Ustaz. Saya bilang jangan sikit Pak, banyak pun saya terima. Ada THR, kumpullah THR. Alhamdulillah kemarin Pak gak ada beli baju baru. Alhamdulillah raya kemarin gak ada beli baju baru, tapi baju baru ada. Kasih sama ibu-ibu solehah di belakang, dikasihnya lebih pula daripada yang dibeli. 4 biji baju baru di rumah, nggak ada yang beli satu pun. Mudah-mudahan tahun depan terulang kembali. Siap Bu? Dah gawat, nampak aman. Doa sama Allah. Terakhirnya pulang kampung ke rumah. Ini adik, ponakan semua di kampung. Kalau udah raya, kalau udah kita pulang, Pak, mana THR? Iya kan? Awak gini juga nih. Kalau bisa duit yang masuk nih, jangan keluar Rp1.000 pun. Tiket waktu itu perkiraan kawan saya 22 juta PP. Ya Allah, cemana nih? Sudah keluarkan aja. Yang adik kasih baju-baju, orang tua belikan, ini kasih ini. Berapa sisanya, itulah berarti punya kita. Itulah berarti emang yang mau dikasih Allah kasih. Udah pulang, tak mungkin pula emak ayah awak tak awak kasih jalan-jalan, minimal setahun sekali jalan-jalan ke Sumber. 1 hari kepala sakit juga ini. Tiket ya kan, walaupun mulut ada senyum-senyum sedikit, doa sama Allah. Belilah tiket waktu itu. Beli tiket itu tak pula sekali jadi. Datang duit beli tiket Pekanbaru Kuala Lumpur, datang duit sedikit beli Kuala Lumpur ke Riyadh, datang duit sedikit beli Riyadh ke Jeddah, datang duit sedikit pulangnya pula dari Jeddah ke Kuala Lumpur, datang duit sedikit pula beli pula Kuala Lumpur Pekanbaru. Tukang tiket pun tuh heran dia, mana abang ini tak berduit kayaknya kata dia. Memang tak berduit, dia bilang kalau tunggu berduit, saya tak ada duit. Sikit-sikit dibeli satu-satu, 1 juta nih, tengok tiap hari tengok tiket. 1 juta nih promo 300 nih ke Malaysia, beli. Nak promo nih, beli sedikit, ya kan? Terakhirnya berangkat lah. Seharusnya berangkat tanggal 28 Mei, dimajukan dari tanggal 20 Mei, seminggu lebih awal. Sedangkan tiket 28 itu sudah ada Pekanbaru Kuala Lumpur ke Riyadh ke Jeddah. Itu tiket kurang lebih 8.500.000 sampai ke Jeddah, semua di refund. Pekanbaru Kuala Lumpur hangus, nggak bisa di refund, naik Asia. Jadi kasihnya harga murah, tapi tak bisa kembali kan? Ada tewas awak, ya kan? 1 juta habis. Kuala Lumpur Riyadh di refund, harga 5,5 balik 1.800.000. Riyadh Jeddah harga 1.800.000 balik 500.000. Nggak apa-apa. Tanggal 20 itu mesti pula beli tiket baru, karena waktu itu dengar kawan bilang kalau kau begini, kalau kau begini, kalau kau begini, kalau kau begini, nanti digini deportasi macam-macam lah kepala nih. Kita namanya udah keluar duit tentu takutnya banyak juga. Kalau masuk langsung ke Jeddah nanti begini dia, kalau begini dia begini dia. Saya mikir juga, sempat saya jalan sendiri, pulang sendiri, rumah terkatung-katung memang. Tanjung Katung airnya biru. Maka saya teleponlah kawan di Jakarta. Ada nggak kawan di Jakarta yang berangkat haji di sini? Oh ada, yang berangkat ini, dia bilang. Tanggal berapa berangkat? Tanggal 20. Maka saya bilang beli tiket baru ini. Dan beli tiket baru itu mesti ada PP. Jakarta Jeddah, Jeddah Jakarta. Beli tanggal 20, pulang tanggal 2 Juli. Kok bisa tanggal 2 Juli? Kata kawan saya, kalau kita buat tiket pulangnya setelah musim haji, dipersulit kita nanti di bandara. Maka kita beli tiket pulangnya sebelum musim haji. Jadi dipikirnya awal umroh, iya kan?
memang awak umroh, namanya belum haji. Umroh lawak namanya. Nanti sampai di sana baru kita reschedule tiket itu, kita ganti tanggalnya. Iya pula lah kawan-kawan. Oke siap, 20 juta lagi koyak di kantong. Berangkatlah dengan segala masya Allah kepusingan yang ada. Alhamdulillah untuk orang rumah Allah berikan jalan yang lain. Sempat juga mikir ya Allah, ini yang mau berangkat aja ini masih cengap-cengap ya Allah, macam mana di rumah lagi. Allah kasih hamba Allah, dibilang sama pengurus, kalau di kantor kami kalau orang pergi haji gajinya jalan. Dengar sama pengurus, pokoknya Pak Imam pergi haji gaji jalan datang. Alhamdulillah ya Allah, di rumah aman, beras toha, beras neneknya, beras istri aman di rumah. Tak perlu ninggalin duit, masjid dikasih makan. Alhamdulillah saya bilang selesai itu masalah. Berangkat tanggal 19, tanggal 20 pagi dari Jakarta ke Jeddah. Tak bisa tidur Pak, mikirkan sampai bagaimana sampai ke Jeddah dengan tanpa masalah. Sampai di imigrasi rupanya ada uang handling satu orang 6 juta. Dari mana tahunya? Tanggal 19 itu ada teman saya orang Timika berangkat dari Jakarta mau ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur baru ke Jeddah, tetapi di paspornya ada paspor Arab Saudi. Sama imigrasi di Malaysia, di Jakarta dicek, oh rupanya kamu pergi ke Arab Saudi ini, mana uang handlingnya? Dimasukkan dalam. Dan itu bukan hanya jamaah saya aja, setelah saya itu semua saya tanya kena semuanya. Alhamdulillah kami nggak kena. Kalau mau saksikan nanti saya kasih nomornya. Sampai kawan yang orang Timika tadi tidak jadi, dia berangkat dari Malaysia, beli tiket baru dari Jakarta ke Jeddah langsung. Kami untunglah ada orang dalam tadi, dipikir juga awalnya sempat 6 juta kali 20 orang berapa duitnya? 120 juta. Dari mana dapat 5 kali duit 120 juta? Insya Allah. Itu teman-teman saya rata-rata kena semua. Bahkan bukan hanya dari Jakarta, ada teman dari Makassar sampai tidak jadi berangkat dari Makassar, nyebrang dulu ke Tarakan, dari Tarakan Kuala Lumpur baru tepat. Mudah-mudahan kasih hidayah. Karena kan di paspor itu terlihat visanya. Kalau paspor yang baru-baru ini nggak terlihat visanya, bisa aja kita mau ke Malaysia kalau nggak dicek sama dia. Akhirnya berangkat. Di pesawat tak bisa tidur karena belum sampai lagi ke Jeddah ini. 10 jam perjalanan di Jakarta Jeddah, tidak bisa tidur, makan mata mau tidur ya Allah, cemana ya Allah, ya Allah zikir ya Allah, cemana ya Allah. Sampai di Jeddah turun masih juga nyakit gitu. Sampai di Jakarta itu saking kaminya itu belum pasti berangkat, di tas kami, di paspor itu dibuat SB standby. Kalau ada masalah tak jadi berangkat, kalau tak mau tadi tak jadi berangkat. Biasanya mana ada standby di koperasi, di koper kita dibuatnya SBY, kan mantan presiden, standby katanya. Ada masalah tak jadi berangkat. Sampai di Jeddah, alhamdulillah, rupanya di imigrasi Jeddah itu yang jaga perempuan di sana, bukan macam kita makin tengoknya laki-laki makin digombalin sama dia, makin tengoknya laki-laki. Awak pura-pura bohong aja lah awak ya kan. Pokoknya kata dia jari. Oke siap, oke masuk katanya, sah katanya. Ya Allah, saya bilang alhamdulillah, masuklah. Dari Jeddah naik kereta ke Madinah. Di Madinah kurang lebih 9 hari. Dari tempat penginapan dan apartemen itu ke Masjid Nabawi kurang lebih 800 sampai 1 km. Dalam keadaan panas yang masya Allah, waktu itu mungkin sudah 42 panas. Dan kita mesti bolak-balik ke masjid
setiap hari 5 waktu, 1 kali jalan 1 kilo, 5 kali 10 kilo setiap hari mesti jalan untuk ambil Arafah. Dari situ sampai mau pulang mimisan terus. Mama di hidung ini semua berdarah, semua kami berdarah, berdarah-darah, ada yang macam-macam lah. Pokoknya tisu nih tak pernah lekang di kantong nih. Sedikit penuh hidung, penuh, masya Allah. Ya panas, kita tak biasa kan. 5 kali setiap hari, malas minum kadang, bibir pecah-pecah, kaki pecah-pecah di luar. Kalau di Mekah kita tak wajib kali untuk 5 waktu ke haram karena tak ada arba'in. Datang maghrib pulang subuh, datang subuh pulang asar, suka-suka hati aja. Kalau ambil arba'in itu 5 waktu mesti di Masjid Nabawi. Terakhirnya hari ke-9 berangkatlah dari Madinah ke Mekah. Nah, timbul masalah di perjalanan. Sudah beli tiket kereta cepat 79 tak 69. 170, lupa saya pun harganya berapa, 170 kalau salah, 800.000. Pas masuk udah mau maghrib, maka bagi 2 lah kami, 1 sholat dekat ini, 1 sholat di musola. Yang sholat di musola dapat pula imam orang Maroko. Sudah tahu awak mau berangkat, sholat maghrib panjang-panjang pula dia. Ya Allah, ngamuk kawan saya tadi. Orang itu sholat, kawan saya ngamuk di luar, kami sholat sendiri. Yang kawan sebagian sholat di musola. Awak biasa kan kalau perjalanan udah kafir inna atau inna wal asri inna atau inna. Ini dibacanya Al-Baqarah di perjalanan. Masya Allah. Terakhirnya kawan saya yang kami 10 orang nggak masuk, kawan saya yang 12 orang tertinggal kereta. Yang sedihnya makanan nasi di kami semua. Yang kawan tertinggal tadi air putih pun nggak ada. La ilaha illallah. Memang gara-gara si untuk hati awak dibuat. Terakhirnya kawan tadi yang 12 orang belilah tiket baru. Rupanya beli online dengan beli di konternya lebih mahal pula di konternya. Berangkat 1,5 jam kemudian, nunggulah awak lagi. Yang kasihan awak nunggu kenyang, kawan itu udahlah terlambat lah, lapar pula lagi. Ya Allah. Tapi karena kawan sama-sama berangkat sampai di Mekah, musyawarah lagi, rapat lagi. Enggak mereka semua yang menanggung tiket yang baru itu, kita tanggung sama-sama, koyak lagi. Sampai di Mekah habis masalah? Enggak. Jadi memang masya Allah. Beli hotel penginapan itu dengan perantara orang Lombok. Si Lombok ini punya bos orang Madura. Kata bos orang Madura itu waktu kami masih di Madinah, transfer dulu DP. Ketika itu kami 21 orang, 1 kasur dia minta 2.500 riyal selama musim haji 40 hari. Dari awal Zulhijjah 10 apa 8 gitu sampai dari awal Zulqa'dah sampai 15 Zulhijjah baru keluar, baru check out, ditransfer lah sama kawan DP. Selesai sampai kami di Mekah, yang seharusnya dibayarkannya semua dilarikannya duit kami. 20 orang dikali 2.000 riyal, 160 juta dilarikannya. Pelajaran juga sama kami, kenapa ditransfer, harusnya uang cash. Kami mikir kalau pakai uang cash kena cas lagi ngambil di ATM, tapi kalau pakai transfer kan 10 juta pas. Rupanya masya Allah sampai sekarang kena kami nombok 1 orang lagi 2.000. Mau pindah hotel tak mungkin, ya kan, sama juga bayar. Sampai sekarang masih lacak sama kawan-kawan, entah balik tak tidak, Allah alam bisawab lah itu. 2.000 riyal enak juga menghabiskannya 2.000 riyal itu kalau di sini, masya Allah. Ditipu orang, berjalan, tapi memang biasalah, kerikil-kerikil pasti ada dalam perjalanan.
Kawan kami lagi cerita susahnya awak, rupanya di sebelah awak masih ada lebih susah lagi. Bayar kamar sama dengan kami 2.500 rial, tak dapat kasur, WC nya dari gedek, apa namanya, WC dari papan, tak dapat kasur, dari Masjidil Haram 8 km. Kami memang kena tipu, tapi agak dekat sedikit, 800 kilo lah, cuma agak nanjak sedikit. Sesak juga ongok dibuatnya. 5 rial turun, 10 rial naik, 5 rial turun, 10 rial naik. Kalau pergi ke Tanjung 30 rial PP. Tidak jauh-jauh kan. Kawan tadi sudah bayarnya lebih mahal daripada awak, jauh pula dari Haram, tidak pula dapat kasur. Allahu Akbar. Awak pikir rupanya susah awak, cuman dia tidak kena tipu. Bedanya awak kena tipu, ya kan? Tapi memikirkan 8 kilo dari Haram itu bukan dekat Pak, jauh. Naik taksi sekali jalan 20 rial, 100 ribu, PP dah 200 ribu. Allah Akbar. Kalau dimakan kan di kedai Bangladesh, Pakistan, sudah kenyang kali dibuatnya. Ya Allah, datang pula syukur awak ketika itu, alhamdulillah lah ya Allah. Walaupun kena tipu masih dekat juga. Setengah 12, jam 11 masih bisa sholat Jumat di Haram. Sampailah berhari-hari, seminggu sebelum Raya Haji, sebelum Arafah, sakit pula saya. Entah kenapa sakit, mungkin kecapean, mungkin banyak pikiran. Kata kawan saya, naik asam lambung. Cuman tak naik asam lambung, 8 juta dah tewas. Awak mengumpulkannya setengah mati, kawan tu yang kaki dah ngambil duit awak. Tengoknya di ATM, mungkin dia tak ada niat juga mau nipu, tapi ditengoknya di ATM 160 juta, banyak juga ini dia bilang. Sebelum haji pulang dia rupanya ke Indonesia, dicek sama kawan saya di Jakarta. Oh dia rupanya tinggalkan ini sebelum haji, kata dia. Oh patutlah kena tipu awak dibuatnya, mau dibawanya poya-poya ke Indonesia. Seminggu sebelum Arafah sakit, kepala ini macam ada batunya, pindah kanan, pindah kiri, pindah depan, kadang keliling, makan obat ini tak jadi, makan obat itu tak jadi, sampai pening kawan saya, apa sebenarnya sakit ini? Dibilang sama istri, itu sebenarnya sakit untuk mengampunkan dosa sebelum Arafah. Mudah-mudahan lah saya bilang, jangan sampai kok sakit pulang nanti. Terakhirnya ada menantu, Pak Sudir membantu kasihnya resep. Makan nih Ustaz, kata saya. Bang, saya bilang semua obat yang ada di sini saya makan nih, saya bilang. Tidak juga berubah sakitnya. Sampai datang ke rumah sakit gratis itu, suntiknya cut, kata dia. Tanyanya visa, oh ini bukan visa haji ini, kata dia. Memanglah bukan visa haji. Kalau dibilang kok bisa masuk, kok bisa masuk nih, kok bukan visa haji, kan sekarang memang belum haji. Haji kan nanti pas di Arafah. Suntiknya cut. Suntik siang alhamdulillah bertahan sampai sore. Sakit lagi, yang lunyut lagi dia. Saya minta lah resep. Ini Ustaz, kata dia, obat ini keras nih, dia bilang. Jangan makan lebih dari 2 kali sehari. Saya bilang, bang, kalau tak hilang dia 2 kali sehari, saya makan 3 kali. Pokoknya bagaimana nanti Arafah ini sehat. Karena di Arafah cuma masuk aja, habis itu jalan kaki semua, nggak ada pakai kendaraan lagi. Macam mana wak mau jalan kalau sakit kepala? Baring pun sakit, apalagi jalan. Maka dikasihlah resep 1 hari. Kata dia, ini pun bukan obat, tapi menghilangkan rasa sakit. Memang terasa, makan pagi sore sakitnya, makan sore pagi sakit lagi. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, sehatkan ya Allah. Kalau udah di kamar ambil zam-zam, pasangkan rambut. Otaknya yang kotor, apa nih, pokoknya pasangkan rambut. Nanti ambil zam-zam, pasangkan rambut lagi. Ya Allah, bukan tak yakin zam-zam itu menyembuhkan, tidak, awalnya banyak dosa. Mentar-mentar pasangkan lagi pakai zam-zam. Mandi pakai zam-zam aja lah, enggak cuma. Terakhirnya alhamdulillah lah berangkat juga ke Arafah. 8 malam ke 9. Susah juga telepon.
di Arab itu supir itu orang Pakistan. Salah satu sifat orang Pakistan, semakin dekat kita dengan dia semakin beda dengan orang kita. Itu kawan saya sendiri yang sekolah di Pakistan bilang, dan yang ngurus ini pun dia juga. Kata dia, Ustaz, orang Pakistan ini semakin kita dekat sama dia, ditelepon kawan saya, bisa antar ke Arafah, bisa, ada tasrih, ada bilang, jam berapa bisa ngantar, segini dia minta 5.000 rial semua, satu mobil HiAce. Oke, saya bilang, jam berapa datang, habis asar, tunggu habis asar sampai maghrib. Habis asar sampai maghrib itu Pak, di sana 3 jam lebih, zuhur ke asar 2 jam, asar ke maghrib 3 jam lebih, siang mau panjang, tunggu sampai maghrib tak datang. Kata dia, nanti telepon, maghrib kewat, dia bilang, habis maghrib sampai sisa tidak juga datang. Dia tahu lagi gini nih, sempat tak ke Arafah, taqabbalallahu minna minkum, tewas di tengah jalan awal ini. Datanglah orang Mesir di bawah, dia pergi haji juga macam awal. Dia bilang, saya nanti jam 12 ada bus, mau gak kalian? Dia bilang, nebeng ikut sama kami kurang masih. Berapa? Kata orang Mesir itu 500 rial. Kami bilang sama kawan tuh, kawan dari Jakarta, tawa, udah 400 rial aja. Terakhirnya bayarlah kami 400 rial naik bus, nanti berangkat jam 12 malam. Pas masuk bus, rupanya masuk penumpang gelap, yang tak masuk dalam hitungan, masuk dia ke dalam bus itu. Terakhirnya awak yang bayar duluan, berdiri awak jadinya. Ya Allah, kata kawan saya, kami ya, awak yang daftar, dia yang duduk. Kami bilang sama orang Mesir itu, kami ini berdiri, jangan bayar penuh lah. Gak bisa, dia bilang, harus bayar penuh juga. Allahu Akbar. Terpaksa lah, cuma ada lagi awak mau ke Arafah juga, peganglah di atas, berdiri awak gantian. Terakhirnya karena kawan itu dia bilang, ayolah, satu bangku ini bertiga kita, jadilah asal nempel aja kan. Berangkatlah ke Arafah, sampai di Arafah jam 3 malam di Masjid Namirah dengan segala. Kami tidak bayar tenda, tidak sewa tenda di Arafah. Di Mina juga tidak sewa tenda. Di Arafah dari jam 3 sholat subuh, jam 4 di Namirah. Habis di Namirah keluar sedikit, belok kiri ada WC besar, mungkin setengahnya ini WC itu tingkat, perempuan di bawah, laki-laki di atas. Sebelah sini tenda Afghanistan, sebelah sini tenda Afghanistan. Di depannya ada pohon agak besar, rindang sedikit. Oh, di sini cocok nih, kata kawan saya. Pagi itu pasang kami bawa spray dari kamar, satu orang satu. Rupanya hidup itu kalau sama-sama mudah kan. Kata teman saya Jakarta, satu orang bawa satu spray. Sampai di Arafah, pohon-pohon itu ikat pakai spray tadi. Tapi mau haji murah kata dia. Kalau mau haji mahal, ada kawan saya lagi beli maktab, beli bus 5.000 rial, 20 juta. Bus tidak datang, maktabnya tak ada, alias kena. Ada lagi satu kawan saya orang Bandung sudah bayar maktab dengan bus 2.500 rial. Pas sampai di Arafah ditengoknya map, rupanya maktabnya 3 km lagi. Bus sudah nggak bisa jalan. Hari jam 1 siang, siapa yang mau jalan ke sana? Terakhirnya apa? Doa dalam bus lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang agak dingin sedikit, cuma 2.500, melayang juga. Kami ambillah 400. Ikat sana, ikat sini, ikat sana, ikat sini. Bawah pohon, agak dekat keluar tuh, gerbang tuh tempat kontainer bagi air minum sama roti-roti. Oh, cocok kali lah, ya kan? Pantang bagi dia, ada awak situ. Pantang keluar dia bagi, ada awak situ. Air, kata menantu Pak Dirman, setiap 1 jam minum air 200 ml. Oh, air banyak ini. Emang kita gas terus lah minum air. Panas 47. Pokoknya pindah-pindah lah awak, ikut matahari. Matahari ke sini, sini redup, pindah sini awak.
matahari sini pindah sini, kok pindah lagi, ya Allah. Niat saya ketika itu sampai saya di Arafah, baru saya kirim WA, alhamdulillah saya sudah di Arafah. Bagi Bapak Ibu terima kasih atas semua doanya, bagi yang ingin didoakan tolong japri. Di Arafah itulah masuk WA. Saya doakan sesuatu yang panjang tak saya balikkan, tak saya postkan. Kalau yang pendek saya postkan langsung, saya balikkan. Pas pertengahan jalan memang tak bisa pula masuk data itu ada, tapi pesan tak bisa terkirim, orang tak bisa masuk. Saya bilang ya Allah, gimana lagi ini, saya sudah kasih kabar sama orang untuk minta didoakan, tidak bisa dimasuk ya Allah. Ya Allah, terpaksa lah sama kawan, bang tolong bang tethering sedikit. Saya bilang saya sudah menawarkan diri untuk mendoakan orang, jangan sampai udah pergi saya di Arafah saya belum doakan lagi, paksa lah dia. Doakan semua, alhamdulillah bapak semua saya doakan, alhamdulillah panjang umur, sehat badan. Jamaah Masjid As-Syuhada tidak satu kali saya doakan, di Arafah saya doakan, di Mina saya doakan, di Muzdalifah saya doakan. Masya Allah, banyak kali lah saya doakan Pak. Antum bapak-bapak memang Masya Allah, doa bapak Masya Allah memang. Sebelum maghrib jalan ke Masjid Namira, karena afdalnya wukuf di Arafah itu zuhur sampai maghrib. Alhamdulillah lah, berkat hidayah dari Allah, sakit kepala di Arafah hilang. Pagi itu subuh sampai mau sholat subuh itu masih ada sakit-sakitnya, saya makan setengah. Saya makan setengah. Anggapan saya kalau memang nanti pagi hukumat dia, saya makan lagi lah obat. Yang penting di Arafah ini aman. Datang tuh masih ada sakit-sakitnya, saya makan setengah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah sampai hari kiamat. Doa, sembuhkan sakit kepala sampai hari kiamat. Makan. Alhamdulillah lah di Arafah itu bisa angkat tangan dari habis zuhur sampai jam 4 sore. Tak apa-apa cara didoakan semua. Doa ini, doa itu, doa ini, doa itu, semua doakan. Yang bisa disebut nama disebut namanya, tak bisa sebutkan semua. Negeri ini berkah apa semua doakan, berkaidah dari Allah. Sebelum maghrib ke Masjid Namira 10 menit tunggu azan. Itu orang udah begini mau jalan semua. Rupanya yang haji macam saya ini bukan 1 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang, mungkin jutaan juga. Sama waktu kami jalan kaki kan, berarti kan sama dia macam awak. Kalau dia ikut negara yang resmi, ada busnya diantar ke Muzdalifah. Itu pedestrian itu ada 4, mungkin lebarnya itu 15 mobil satu jalan. Itu penuh dengan orang laki-laki perempuan. Ada yang pakai kursi roda, ada yang tengkak-tengkak, macam-macam lah isinya. Jalan lah. Tengok di pulang itu Arafah Muzdalifah 6 km. Oke juga nih ya kan. Awal malam tuh udah nggak tidur, siang pun nggak tidur, jalan sampai di Muzdalifah jam 11 malam. Kata teman saya istirahat sampai jam 12:30 di Muzdalifah. Habis 12:30 jalan lagi sampai ke Mina. Tengok 4 km lagi sampai Mina. Habis itu pokoknya total kalau salah saya Arafah sampai Jumaroh itu 17 km. Itu yang dihitungnya. Belum yang tak terhitung lagi. Jalan sampailah di Jumrah Aqabah itu perkiraan jam 3 subuh. Ada tidur malam tuh, jalan terus, pokoknya kaki ini panas lah. Sakit ini udah dari betis naik dia ke paha. Untunglah pinggang tak sakit karena banyak minum tuh mungkin, jadi pinggang aman. Pokoknya ke bawah ini semua, Masya Allah. Sebelum subuh selesai Jumrah Aqabah, subuh berangkat ke Haram, sholat id di Haram, habis sholat id tol baru. Sampai saya di penginapan saya tengok berapa jalan kita hari ini. Dari Arafah sampai pulang itu 29,6 km. Masih ada lagi buktinya. Saya bilang tak pernah saya jalan sejauh ini kayaknya. Inilah perjalanan seumur hidup saya yang paling jauh. Kalau memang bukan pertolongan dari Allah, sudah bungkang di tengah jalan awak. Yang saya heran lagi di jamaah kami itu
ada nenek-nenek umur 60, ada kakek-kakek umur 70, ada satu lagi 83 tahun. Dan dia pun jalan juga sama macam awak. Dan dia pun bawa spray juga, bawa minum juga sama macam awak. Tak ada saya dengar sampai sekarang nenek capek lah kata dia. Nggak ada. Berhenti awak dia. Minum awak minum pula dia. Makan roti awak makan roti pula dia. Ya Allah, kami bilang yang laki-laki yang muda-muda macam saya ini ada di atas saya berapa orang. Memang kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa. Nenek itu tak ada sakit-sakitnya, awak bentar makan obat, bentar makan obat, bentar makan obat, suntik, bentar makan obat. Nenek itu santai, dia buat gorengan, dia makan mie, dia. Ya Allah, saya bilang. Makanya nenek-nenek harus berangkat haji ini insya Allah. Haji pemerintah kan. Kalau siap jalan 30 kilo, tidak apa-apa aja berangkat kita. Total dari tanggal 8 malam sampai selesai nafar sani, saya lihat di HP saya 69,8 km perjalanannya. Karena di Mina nggak ada tenda, jadi kami pulang. Nanti maghrib datang untuk mabit sampai jam 1 jam setengah 2 malam. Karena mabit itu lebih dari setengah malam. Mu'dhamul lail. Kalau malam itu 12, maka kita bagi 2, berarti 6 jam setengah, 7 jam kita mabit. Habis itu pulang lagi ke Arab. Dan itu tempat kita mabit tuh di luar sana 2 kilo. Kita diturunkan di sini. Kadang dapat supir-supir di Arab, ini supir-supir bahlul. Dapat pula supir orang Yaman, dia makan daun tuh macam ganja, god namanya. Itulah dia tempelkannya sini, awak lah di belakang, sampai kawan saya dia pegangan begini, ya Allah mati nih Allah, mati nih Allah, bunyi bantu, Allahu Akbar. Kata dia, oke, kata dia, merangkak, kata dia, ya, dekat lagi tuh Mina di situ, kata dia. Awak tengok di map 2 kilo lah itu awak lagi, kata dia. Sini tutup, sana tutup, kata dia. Sini tutup, sana tutup. Jalan 2 kilo baru sampai. Itu sampai 2 kilo baru pintu gerbang. Sampai ke jumrohnya jalan pula sekilo lagi. 3 kilo. PP dah 6 kilo. Pokoknya 4 hari 5 hari itu perjalanan 70 km. Maka sampai sekarang kaki ini masih panas. Pakai sendal swallow yang warna itu yang bergerigi-gerigi itu. Udah nggak dipakai sendalnya, sakitnya masih ada. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah sampai selesai rukun haji. Sebelum haji itu ada berapa kali umroh? 8 kali apa 9 kali. Pulang. Selesai masalah enggak? Tinggal pulang. Pulang kawan. Ada kawan pulang tanggal 4, tanggal 5. Pulang kami masing-masing. Berangkat aja sendiri-sendiri. Ada yang tanggal 6, tanggal 7. Saya bilang, kok lama kali lah saya tanggal 12 nih. Dari 22 orang kan, ada kawan satu orang Irlandia. Udah pulang pula dia luar. Dari 22 orang, tinggal kayak bertiga yang laki-laki. Udah kena usir pula dari penginapan. Udah habis waktunya. Belum juga pulang-pulang kalian kata dia. Pulanglah tahun 12. Jeddah Abu Dhabi. Pakai Etihad. Pikir pakai Etihad, mantap juga nih, bagasi banyak 40 kilo. Ya kan, pakai Etihad no. Jeddah Abu Dhabi. Sampai di Abu Dhabi harusnya ke Kuala Lumpur. Pas naik pesawat yang dari Abu Dhabi Kuala Lumpur, kata pramugarinya, bapak ini nggak ada nomor seatnya, dia bilang. Standby, SPY, kena lagi SPY saya. Standby, bapak sini aja dulu kata dia, kasih air minum. Minum lah awak ya kan, ada tahu belum pernah saya naik pesawat ada standby kata dia. Belum dapat nomor seat. Pas mau terbang orang tuh suruh turun. Sini pak, kata dia. Barangnya turunkan juga, iyalah kata dia. Alamat tak jadi berangkat awak. Kata dia, kenapa? Saya bilang, bapak ini nggak ada seatnya. Kok bisa nggak ada seat saya? Dia bilang, 3 bulan lalu saya beli ini. Macam-macam lah nama orang dijualnya rupanya bangku awak 2 kali. Itu aja udah, nggak ada kata-kata lain. Dijualnya lagi tiket tuh, kan makin hari makin mahal. Dijualnya lagi. Jadi nggak bisa saya berangkat dengan pesawat ini. Saya bilang saya besok ini jam 4 sore dari Kuala Lumpur ke negara saya Pekanbaru itu. Saya bilang Pekanbaru nggak tahu juga ya kau lah. Dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia. Siapa yang mau tanggung di batalnya ini? Kami nggak tahu pak. Kalau di Medan dia udah kemaki awak juga itu. Kalau bapak kau lah bilang.
mikir nggak baru pulang haji ini, nggak mungkin mau maki-maki orang, ya kan? Ya Allah, ada memang tak jadi besok pulang cepat nih kayaknya. Dibawanya, ayo Pak, sama saya kita urus di atas Pak, di tempat pengurusan tiket transit, balik kamu. Jadi saya nggak bisa berangkat pesawat nih. Saya bilang ya Allah, awak bayangan awak sudah sampai aja ke Indonesia ini. Sehingga keluar bandara, cari mie Aceh, makan mie Aceh semangkok dulu, baru pulang ke rumah. Itu aja udah gambaran. Sampai di tempat transit, kata dia, Bapak bisa berangkat besok Pak, pesawatnya akan datang. Nunggu pula awak 1 hari 1 malam lagi di sana. Jam setengah 12 malam sampai jam setengah 12 besok. Saya bilang nggak mau saya bilang. Doa sama Allah, ya Allah gimana, ya Allah gimana, ya Allah. Orang itu mana mau disalahkan, mana mau rugi dia. Pastilah awak yang kena. Ya Allah gimana nih, Allah gimana nih, Allah datang ya Allah. Kau putar arah aja, nggak usah Kuala Lumpur lagi, minta ke Jakarta. Rupanya jam 12 Kuala Lumpur, jam 3 subuh ada penerbangan ke Jakarta langsung. Saya bilang saya minta rubah aja, bagaimana kalau saya ke Jakarta, bisa nggak? Dia bilang wadah Pak, nanti jam 3, tapi Bapak datang ke sini jam 2. Dia bilang nggak pula dipastikan ya. Kenapa jam 2? Saya bilang karena jam 2 itu baru buka gate, disitulah saya baru bisa lihat ada nggak bangku yang kosong. Saya bilang oke lah, saya bilang sambil menangis lah, tak apa-apa lah bilang ya kan, tak apa-apa, baca Yasin, semua lah dibaca, doa apa semua, sapu jagat, sapu laman, semua dibaca, semua dibaca. Loh ya Allah, mudahkan ya Allah. Tak enak kan di bandara, satu hari apa yang mau nunggu makan awak, terancam tidur, terancam barang, terancam. Terakhir jam 2 saya dengan wajah-wajah melas lah ya kan, teteskan sedikit air mata nih. Anak bini aku dari rumah menangis nih, bilang nunggu aku pulang, kau pula melambat-lambatkan. Pas tengok kawan saya satu nih sama kejadian kayak saya, orang Irlandia. Mungkin karena dilihatnya saya pakai peci, ya kan, pakai jubah. Oh inilah saya keluarkan dulu, kata dia. Hanya si Irlandia ini terakhir aja. Saya pun saya mana pikir si Irlandia ini kan, pikir awak sendiri lah. Datang saya jam 2 kurang, jam setengah 2 belum Pak, kata dia, setengah jam lagi mau jam 2 datang. Coba cek, harus ada, saya bilang. Ada Pak, kata alhamdulillah. Nanti jam 3 berangkat, kasih langsung tiket. Langsung Pak ke ruang tunggu, pesawatnya nomor terbang. Saya bilang tahu aku ya. Tidak perlu kau suruh, memang mau pulang aku ini. Langsung lari sana. Sementara lari itulah ngurus yang bagaimana Jakarta Pekanbaru, tak nginap lagi di Jakarta. Baru wifi-nya macam Allah. Saya screenshot lah tiket sama kawan baru nih. Ustaz, tolong belikan tiket ini Ustaz, nanti saya bayar. Masuk pesawat habis mati. Udah tinggal doa, ya Allah kalau memang berangkat sore ini pun baru berangkat aja Allah, kalau tak memang tak berangkat terserah kau lah. Sampai di Jakarta buka, alhamdulillah tiket Pekanbaru sudah ada. Tengok harganya 3.011.000. Buka ATM, tak BRI Mobile. Di ATM 3.075.000. Saya berbisik dalam hati, memang tak dikasih Allah pulang dibawa duit kayaknya. Habis tinggal 75.000 itu lagi dia ATM. Masya Allah. Alhamdulillah sampailah di Pekanbaru. Banyak lagi yang susah-susah yang menjelaskan Pak. Cuma kalau susah semua dijelaskan, mak gawat kali Haji Pak Imam itu tak jadi pula orang mau berangkat nanti. Alhamdulillah begitulah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi enggak juga taubat, kalau besok ada yang mau closing berangkat lagi kita, insya Allah. Kalau berapa habisnya, tak pula saya hitung-hitung kali, karena udah hitung-hitung kali sakit hati. Tadi yang 30 juta pun belum balik sampai sekarang, yang 8 juta kena tipu orang. Dan sebelum haji itu Pak, saya rasa beberapa kali saya ditipu orang. Yang paling jelasnya saya beli obat di apotek sini, besar apotek itu, harga obat itu 142, dibilang sama apotekernya 192, dan saya tahu duit itu udah saya kasih. Saya tengok perasaan saya 142, kok diminta 192, kan udah ditelek 50.000 nih.
Tapi kalau saya komplain duit dah masuk ke sana, nanti kasihan pula ibu. Udahlah saya ikhlaskan aja. Saya kasih ya, udah. Makan kau lah bu, insya Allah ikhlas. Mudah-mudahan sebab ini berangkat pulang saya pergi haji. Berapa kali itu nak tipu orang? Jadi pakai wajah-wajah kan ini wajah-wajah kena tipu kayaknya. Tapi yang sering-sering kali lah, bungkang juga awak kayak kalau tipu orang. Payah juga tidur kayaknya. Ada bapak-bapak yang mau tanya? Mau tanya kaki Pak Iman aman? Aman, alhamdulillah. Cuma kulit itu kupas-kupas sekarang di kepanasan. Masya Allah. Memang kata teman saya, ada teman saya orang Madinah, orang Mekah itu, dia bilang, orang tua, saya pikir jamaah kalian inilah yang tak ada masalah, karena ada lagi satu jamaah saya itu udah bayar bus tak datang, duit hilang. Ada yang bayar ini kena tipu orang, banyak kali kena tipunya. Kalau kali sekali dua kali aja kena tipu, insya Allah. Pokoknya kadang saking lagi mau nipunya orang sana itu, memang nggak semua ada tukang tipu kan. Yang beli maktab di Arafah itu diajaknya, inilah maktab kalian nanti, disinilah tempatnya, inilah dia, segini harganya. Pas datang hari Pak, hari hanya Pak, dibongkar tenda itu. Kenapa? Nggak ada surat izinnya rupanya. Mana boleh? Awak gini lah. Apa yang mau diharapkan lagi? Duit dah masuk sama dia, bukan DP lagi, dah semua habis sama dia hantamnya. Masya Allah. Memang ada beberapa pelajaran lah. Tadi itu termasuk kami yang menceroboh. Kenapa kami transfer semuanya? Harusnya bawa cash di depan. Yang punya hotel, yang punya penginapan itu selesai masalah kita. Ke depan memang ya pelajaran dari Allah, sama seperti ketinggalan kereta tadi. Sebenarnya bisa sholat di dalam ruang tunggu, kita sholat di luar, ketinggalan, nambah lagi duit. Masya Allah. Tadi begitu mau ke Arafah, memang kata teman saya di Mekah itu, saya kata dia sudah 50 tahun di Mekah ini masih juga ditipu orang, masih juga ditipu orang. Dan ditipunya itu bukan 1 juta, 2 juta, 2.500 rial satu orang, 10 juta. Teman saya satu lagi, kawan saya mondok tinggal juga di Mekah, berharap yang ngurusin orang haji, berharap tahun ini dapat untung. Apa yang dapat untung? Dia bilang rugi. Baru juga kadang ngurus dada, alhamdulillah lah ya Allah, cuma 8 juta yang ditipu orang di sini. Cuma 30 juta yang tadi balikkan orang. Kalau 30 juta sama 8 juta itu dibalikkan orang sekarang, insya Allah Pak, lebih bercahaya muka sekarang. Karena masih sama orang, wah gelap-gelap lah muka Pak. Ada yang mau tanya Pak? Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau tanya saya, insya Allah nanti saya kasihlah sedikit-sedikit. Insya Allah mudah-mudahan Allah berangkatkan kita haji dan umrah. Allah terima kita semua, Allah mudahkan urusan kita. Doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekian, terima kasih atas semua perhatian, mohon atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.